Sebelum memulai pelajaran akidah akhlak di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kebaikan kehidupan nantinya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu absen dulu ya, anak-anak. Putri, Adelia, Cindy, Mia, Citra, Nisa, Sumawati, Azhar. Ada yang masih ingat kemarin belajar apa anak-anak? Kita kemarin belajar tentang Asmaul Husna. Hari ini kita akan belajar mengenai kunci kerukunan. Ada apa saja kunci kerukunan? Kita akan mempelajari kunci kerukunan hari ini. Di sini ada yang tahu tidak? Tulisan kunci kerukunan itu ada apa aja sih? Ada berapa? Perilaku yang dimaksud dari kunci kerukunan. Di sini itu jika tidak ada yang tahu, kunci kerukunan itu ada 4 macam. 1 itu tasamu, 2 musyawarah, 3 tawasud, 4 ukhuwah. Nah, dari tasamu sendiri itu artinya toleransi ya. Toleransi itu, nah dari arti toleransi itu sendiri artinya itu beragama, sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan. Orang tidak memaksakan kehendak serta tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Tasamu sendiri itu artinya apa sih? Selain arti dari toleransi, tasamu sendiri memiliki arti saling menghormati dan menghargai antara manusia satu dengan manusia yang lain. Tasamu sendiri juga bisa bersikap menghargai pendirian seseorang, mulai dari berpendapat, pandangan, kepercayaan, atau kebiasaan dan kelakuan. Itu tasamu. Di sini ada yang tahu tidak manfaat dari tasamu sendiri itu apa aja? 1. Mempererat persaudaraan dan kesatuan antara sesama manusia. 2. Mempermudah urusan dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Mengembangkan sikap, menghargai dan menghormati serta tenggang rasa terhadap sesama manusia.
4. Menjaga norma-norma agama, sosial, dan adat istiadat. 5. Menjaga dan menghormati hak dan kewajiban orang lain. 6. Menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Dari dalil tentang tasamuh sendiri itu Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu yang berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sikap dari tasamuh sendiri itu seseorang yang akan menyelesaikan permasalahan dengan tenang, dengan kepala dingin. Contoh tasamuh sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu seperti menghormati ibadah pemeluk agama lain, memberikan kebebasan pada orang lain untuk memeluk keyakinan sendiri, menerima perbedaan pendapat dalam musyawarah, tidak membenci dan menyakiti orang lain yang berbeda keyakinan, dan tidak melakukan diskriminasi pada orang lain. Selain arti dari tasamuh itu ada juga arti tawasud. Tawasud itu sendiri ya anak-anak, itu artinya sikap tengah-tengah, sedang tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan, yaitu sikap berimbang atau harmoni dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti dari tasamuh sendiri. Dari manfaat sikap tawasud sendiri itu menjalin silaturahmi antara sesama agar tidak menimbulkan pertingkaian, menerima pendapat orang lain yang tidak sepaham, menerima saran, masukan, dan kritik membangun dari orang lain. Contoh-contoh dari tasamuh sendiri itu contohnya itu dalam sehari-hari itu tidak membeda-bedakan golongan dan berinteraksi dan berkomunikasi, menjalin silaturahmi antar sesama agar tidak timbul pertingkaian, menerima pendapat orang lain yang tidak sepaham. Dari dalil tasamuh sendiri itu merupakan sikap orang-orang yang moderat atau berada di tengah-tengah, tidak terlalu bebas juga tidak keras dan berprinsip, sehingga sikap ini yang mudah diterima oleh seluruh lapisan yang ada pada masyarakat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-143. Selain tasamuh sendiri itu juga ada arti dari
Ukhuwah itu persaudaraan Islam atau pergaulan menurut Islam. Ukhuwah sendiri manfaatnya itu menciptakan kehidupan yang begitu rukun dan damai antar umat Islam. Itu manfaat dari ukhuwah. Contoh dari ukhuwah sendiri, menjalankan sholat 5 waktu. Ketika kaum muslim menjalankan sholat berjamaah selama 5 kali dalam satu hari pada suatu masjid, maka mereka akan saling mengenal satu sama lain. 2. Saling menolong. 3. Saling memaafkan. 4. Menjauhi perbuatan maksiat. 5. Saling mendoakan dalam kebaikan. Itu dari contoh ukhuwah. Dalil dari ukhuwah sendiri itu Quran surat Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Itu dalil-dalil dari ukhuwah. Selain ukhuwah tadi, musyawarah itu artinya persamaan atau kesetaraan seluruh manusia di dalam hak dan berkewajiban. Itu arti dari musyawarah ya anak-anak. Contoh-contoh dari musyawarah itu sendiri contoh-contohnya itu contoh sikap musyawarah itu Islam datang dengan meningkatkan derajat wanita. Dari masa lampau, wanita yang dianggap sebagai harta yang dapat diperjualbelikan. Itu musyawarah. Manfaat musyawarah sendiri, manfaatnya itu 1. Sebagai petunjuk tata krama pergaulan dengan sesama manusia. 2. Sebagai penghantar untuk penegasan bahwa semua manusia derajat kemanusiaan sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain. Itu manfaat dari musyawarah ya. Terus kalau dari dalil sendiri ya anak-anak, artinya itu Quran surat Al-Hujurat ayat 49 yang berbunyi, hai manusia, kami telah menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Nah, itu tadi dalil-dalil dari musyawarah.
sendiri. Di sini ada yang paham tidak dari pelajaran itu tadi? Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kalau tidak ada yang kalau tidak ada yang bertanya dari pelajaran itu tadi mengenai sikap tasamuh, tawasud, ukhuwah dan musyawarah ya anak-anak, dari kunci kerukunan itu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pelajaran yang kita dapat bermanfaat dan juga berkah untuk kita semua ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.